Belakangan ini banyak sekali ditemuin di berita-berita di sosial media bahwa ada seorang hacker bernama Bjorka, dalam ejaannya Bjorka, diklaim katanya membobol situs milik Kominfo dan beberapa dokumen penting dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Oke, sebelum mulai kita mencoba untuk menganalisa atau membuat asumsi dari si hacker Bjorka ini atau Bjorka ini, saya mau disclaimer dulu ke kalian bahwa video ini saya tidak mendukung pihak manapun. Saya tidak mendukung pihak Bjorka sebagai hacker ataupun mendukung dari sisi pemerintah Republik Indonesia. Oke, berita Bjorka ini pertama kali muncul membawa dua tagline yang tadi, yaitu membobol situs milik Kominfo dan mengambil data-datanya. Saat berita ini pertama kali keluar, Bjorka ini diklaim membobol data NIK atau data kependudukan negara Indonesia dan juga beberapa dokumen-dokumen penting dari kenegaraan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan lagi, tagline ini menurut saya terlalu dilebih-lebihkan. Yang pertama, karena masalah kebocoran data NIK atau nomor induk kependudukan itu sebenarnya sudah sangat-sangat bocor di negara Indonesia ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mungkin kalian sendiri pernah ngeliat kalau misalkan beli nasi uduk atau nasi kuning gitu ya, ada penjual yang membungkus nasinya itu memakai nomor kartu kakak gitu, kartu keluarga, atau mungkin bekas fotokopi KTP gitu ya. Nah, itu adalah termasuk menurut saya kebocoran data, karena data kita dilihat oleh orang lain gitu ya. Secara nggak langsung dia beli nasi uduk, dia dapat data. Bahkan data itu tersebut sudah termasuk bisa dibilang kebocoran data. Apalagi sekarang kalau misalkan kita melihat semua kebutuhan, semua akses di Indonesia ini itu membutuhkan NIK dan juga nomor telepon. Contoh, kalian mendaftar Peduli Lindungi, NIK kalian diserahkan, alamat kalian diserahkan, nomor telepon kalian diserahkan. Bahkan Peduli Lindungi pernah, kalau kita lihat di kebijakan privasinya, itu Peduli Lindungi tidak memiliki kendali dan tidak bertanggung jawab apapun atas situs atau aplikasi pihak ketiga dan atau konten pihak ketiga. Oleh karena itu, penggunaan pengguna atas peranala atau link menuju situs atau aplikasi pihak ketiga tersebut didasarkan atas tanggung jawab sendiri. Artinya, jika ada kebocoran data dari pihak Peduli Lindungi sama sekali tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Bisa saja kita berasumsi, bisa saja bahwa admin atau mungkin orang-orang teknis IT di dalam Peduli Lindungi itu bisa saja mengambil data-data kita dan menyebarluaskan atau menjual belikan data-data kita. Itu bisa saja terjadi. Maka seperti tadi saya bilang bahwa NIK dan nomor telepon itu bukanlah lagi hal yang rahasia gitu. Bukan hal yang rahasia karena data kita sudah tercecer di mana-mana. Peduli Lindungi, BPJS, kita mau akses rumah sakit ditanyakan NIK, nomor telepon, alamat. Kita mau daftar aplikasi e-commerce ataupun mungkin online shop lainnya ataupun layanan lainnya. Terkadang data-data tersebut itu dilampirkan dan diwajibkan untuk diisi karena akan dikelola oleh perusahaan-perusahaan terkait. Artinya apa? Data kita bukan lagi data rahasia. Dan mungkin data kita sudah diperjualbelikan. Contoh,
Kalau kalian pernah mendapatkan SMS dari fintech ya, financial technology, atau mungkin bisa disebut pinjaman online, itu terkadang fintech yang satu melempar datanya atau menjual datanya ke fintech yang kedua, agar fintech yang kedua ini bisa mempromosikan produknya, mempromosikan layanannya ini ke customer yang sudah terkait dengan fintech yang satu. Makanya terkadang fintech satu dengan yang lainnya itu saling bertukar data atau mungkin menjual belikan data, yang akhirnya kita lah yang kena imbasnya gitu. Sering mendapatkan pesan-pesan iklan gitu dari layanan fintech tadi. Oke, sebelumnya kita udah terlalu jauh, jadi kita lanjut ke pembahasan si Biorka ini ya tadi, bahwa nick dan nomor telepon menurut saya pribadi itu bukan data yang lagi rahasia, karena data kita sudah tercecer di mana-mana. Yang kedua, bahwa ketika seorang hacker yang katanya ini hacker dari luar negeri, bukan dari dalam negeri gitu ya awal-awalnya. Kalau menurut saya ini agak aneh, karena apa? Hacker luar atau praktisi luar itu tidak mungkin menspesifikasi targetnya, karena pejabat pertama yang dipopulerkan oleh si Biorka ini adalah orang-orang atau pejabat-pejabat yang pernah membuat kejadian. Contoh, Ibu Puan Maharani ya. Ibu Puan Maharani kan waktu dulu itu sempat pernah viral kan, karena beliau pernah mematikan mic salah satu anggota DPR saat menyuarakan suara rakyat gitu ya katanya. Nah, itu sempat viral. Makanya kenapa Ibu Puan Maharani ini menjadi target utama dari si hacker Biorka ini? Kalau dia orang luar negeri, nggak mungkin dia sampai mentargetkan spesifik terhadap Puan Maharani. Begitupun dengan yang lainnya, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Kominfo ya, Johnny G. Plate, dan yang paling viral itu adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang ketahuan katanya belum booster, tapi sudah mengumumkan dan mewajibkan masyarakat untuk vaksin booster. Nah, itu suatu hal yang aneh menurut saya, karena nggak mungkin gitu ya kalau misalkan hacker luar negeri mengamati dan mentargetkan korban datanya itu spesifik ke sana. Atau mungkin bisa jadi memang si Biorka ini orang luar negeri, tapi dia suruhan orang Indonesia. Karena ini menurut saya adanya polarisasi dari kasus atau berita Biorka ini itu sangat mendekati gitu. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi itu musim politik gitu ya. Sekarang 2022, sebentar lagi menuju tahun 2024 yang bakal ada festival pemilu gitu. Kalau misalkan kita tarik ke pemilu sebelumnya 2019, perang politik itu melalui media informasi gitu ya. Paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 itu saling menjatuhkan, saling mengejek-ngejekkan satu dengan yang lainnya melalui apa? Melalui sosial media. Maka akhirnya timbullah konflik-konflik yang terjadi di sosial media. Nah, akhirnya apa? Sosial media ini menjadi alat perang dari kedua paslon tersebut. Nah, Biorka ini bisa jadi menjadi sebuah alat perang juga, karena data-data yang diungkap Biorka tadi itu adalah data umum menurut saya, kecuali kalau beberapa hari ke depan si Biorka ini benar-benar membuktikan bahwa dia mampu membocorkan data-data yang vital atau sensitif menurut saya. Baru mungkin saya bisa
mengganti asumsi saya ini bahwa si Bjorka ini benar-benar ingin mengekspos mungkin ketidakperformnya pemerintah Indonesia mungkin. Tapi kalau hanya sekedar data-data umum atau data-data dokumen-dokumen yang bukan vital lah ya, bisa dikategorikan bukan vital lah ya, itu menurut saya masih kurang gitu. Jadi ya kalau Bjorka nonton video ini ya tolonglah kalau ngertas jangan nanggung-nanggung gitu ya, langsung yang bikin masyarakat itu percaya. Karena apa? Dampak dari berita yang ini, karena menurut saya berita yang dihebohkan di sosial media, yang dihebohkan di berita, yang dihebohkan di TV, itu sebenarnya tagline-nya itu aja. Bjorka ngehack, Bjorka bilang pemerintah bodoh. Bahkan berita yang baru muncul ini adalah yang membuat saya ingin membuat video ini adalah pemerintah menangkap seorang pemuda yang berjualan es. Katanya pemuda ini diindikasi sebagai si Bjorka. Menurut saya agak aneh gitu ya. Kenapa kok? Mohon maaf, ini bukan sekali lagi saya menjelekkan performance dari instansi terkait, bukan. Karena menurut saya agak aneh aja. Kenapa langsung main tangkep dan viral beritanya? Ada penangkapan seorang pemuda yang diindikasi sebagai Bjorka, dan bahkan pemuda ini hanya berjualan es katanya kesehariannya gitu ya. Kan kalau di Indonesia kadang ada tukang bakso yang pakai ondel talkie gitu ya. Tapi akhirnya dengan kejadian ini banyak banget orang praktisi-praktisi IT ya, dan juga seharusnya pemerintah juga harus berbenah dengan sistemnya yang ada di pemerintahan seperti apa, baik dari arsitekturnya, bahkan juga yang paling penting adalah security-nya gitu. Itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga. Bahkan saya bisa sempat berasumsi bahwa mungkin nggak sih kalau Bjorka ini memang buatan sendiri gitu. Buatan sendiri yang akhirnya menganggap bahwa sistem di Indonesia banyak yang lemah segala macam, dan membuka anggaran untuk merombak sistem yang ada di Indonesia. Dan akhirnya ada tuh pembuatan sistem besar-besaran dan perombakan sistem besar-besaran. Itu kan artinya membuka peluang untuk para pejabat ini membuka anggaran untuk revitalisasi sistem ini. Bisa jadi kan ya, tapi ini hanya asumsi, bukan langsung sebagai tuduhan gitu ya. Itu bisa jadi gitu, seperti itu. Nah, inti dari pembicaraan video ini apa? Saya mengajak kalian dan diri saya pribadi juga untuk menjadi pengguna sosial media yang bijak gitu. Jadi jangan gampang terprovokasi dengan berita-berita yang menurut saya itu hanya dikompor-komporkan saja lah ya. Kalau memang data itu bocor atau tersebar luas, mungkin itu adalah sebuah peristiwa, tapi sebaiknya kita menanggapi hal itu dengan bijak gitu. Jangan langsung terprovokasi dan ugal-ugalan gitu dalam memakai sosial media. Ada yang asumsi ke sana, asumsi ke sini, ada yang caci sana, caci sini gitu. Itu kayak kita harusnya itu memfilterisasi dulu berita-berita yang ada gitu. Jangan langsung brutal gitu, komen sana sini, ejek sana sini, saling menyalahkan sana sini. Karena nggak sedikit juga yang kebobolan data itu terjadi bukan karena sistem, tapi human error. Karena ketidaktahuannya si user ini dalam menggunakan sistem atau aplikasi, akhirnya bocor juga datanya. Itu bisa juga jadi, itu juga bisa terjadi gitu.
Jadi bukan hanya sistem tapi human error pun bisa jadi. Nah, dalam kasus ini semua kemungkinan itu bisa jadi. Antara human error, sistem yang jelek, atau ini hanya permainan gitu. Itu bisa jadi. Karena ini juga isu ini timbul dikala pemerintah sedang digempet oleh masyarakat terkait kenaikan harga BBM juga. Tapi saya tidak bilang ini pengalihan isu ya, hanya asumsi gitu, hanya praduga. Jadi bukan video ini bermaksud untuk menuduh atau segala macam, hanya untuk edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak lagi dalam bersosial media dan juga menggunakan internet gitu. Mungkin untuk video kali ini cukup dulu ya, karena saya juga masih nunggu perkembangan terkait si Bjorka ini. Saya juga sebenarnya penasaran siapa si Bjorka ini dan sebenarnya apa motifnya gitu. Cuman untuk saat ini saya masih mempunyai asumsi-asumsi yang seperti yang tadi saya bicarakan seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you.